Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Saum Mulyawati, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sanad dan matan hadis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah yang diberikan oleh Bapak Irham Yunawamu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam. Untuk mengetahui apa itu sanad dan matan hadis, berikut adalah penjelasan yang akan saya sampaikan. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Baik, sebelum memasuki inti dari pembahasan materi pada hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu hadis. Al-Quran mengatakan bahwasannya hadis merupakan salah satu hukum ajaran agama Islam. Tapi, karena tidak semua hadis itu tertulis pada zaman Nabi Muhammad dan proses penghimpunannya yang cukup lama dan jumlah kitabnya yang cukup banyak, sehingga hadis ini sangat berarti untuk diperhatikan, dikaji, atau diteliti agar kita bisa mengetahui peran dari hadis tersebut secara jelas. Pengertian hadis dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada pengertian menurut bahasa dan yang kedua ada pengertian menurut istilah. Secara bahasa, hadis berarti baru. Dan secara istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sirah beliau, baik sesudah maupun sebelum kenabian. Yang dimaksud dengan kata disandarkan di sini ialah bila itu perbuatan, maka perbuatan tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Bila itu perkataan, maka perkataan tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Sebagai contoh ialah di sini terdapat di dalam sebuah hadis tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak para ulama yang melakukan mekanisme riset yang ilmiah untuk melindungi kemurnian dari hadis tersebut. Bagian hadis ini diantaranya ada sanad dan matan hadis. Dikatakan sebuah hadis apabila di dalam hadis tersebut memiliki 3 komponen. Di antaranya yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ada rawi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sanad. Sanad secara bahasa ialah segala sesuatu yang menjadi sandaran, pegangan, atau pedoman. Secara istilah, sanad adalah silsilatur rijal al-mausilu ilal matan, yang artinya mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Maksudnya ialah di sini ada para perawi yang meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat siapa kepada para tabi'in dan begitu seterusnya. Atau siapa mendengar hadis dari siapa, siapa mengatakan hadis dari siapa, maka orang-orang ini akan menjadi sanad yang mengantarkan sampai kepada matan hadis. Sanad menurut para ahli hadis, yang pertama, yang namanya sanad ialah at-thariqu musilu ilal matan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Mengapa demikian? Karena biasanya sebuah hadis jika ingin mengungkapkan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa matan hadis, biasanya didahului oleh penyebutan rangkaian orang-orang yang mendapatkan hadis tersebut yang berlangsung secara terus-menerus, sambung menyambung, tanpa putus langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasannya hadis merupakan silsilatur rijal al-musilu ilal matan, yang artinya mata rantai para perawi yang menghubungkan sampai ke matan hadis.
Jadi maksudnya di sini ialah sanad itu diibaratkan sebagai rantai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rantai itu dari ujung atas hingga ujung bawah itu saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya sanad merupakan bagian dari agama. Mengapa demikian? Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sanad itu harus saling sambung menyambung, jangan sampai terputus. Karena suatu hadis itu bisa dikatakan sahih apabila sanadnya langsung tersambung kepada Nabi Muhammad. Jika tidak ada sanad, maka orang-orang akan sembarang dalam mengatakan sesuatu yang nantinya akan diakui sebagai perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad, padahal perkataan itu tidak ada kaitannya atau bahkan sama sekali tidak berasal dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pentingnya ada sanad ialah kita bisa mengetahui secara jelas peran dari hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih atau dhaif. Jenis-jenis sanad ada dua. Yang pertama ada sanad Ali dan yang kedua ada sanad nazil. Yang pertama sanad Ali ialah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang lainnya. Yang kedua ada sanad nazil. Sanad nazil ialah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak dibandingkan dengan sanad yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen kedua di dalam hadis, yaitu matan. Secara bahasa, matan ialah keras, kuat, atau segala sesuatu yang terlihat. Secara istilah, matan ialah diartikan sebagai mayamtahi ilaihi sanad minal kalam, atau suatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Dalam pengertian lain, matan diartikan sebagai beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Jadi matan ini diartikan sebagai isi dari sebuah hadis. Komponen yang terakhir di dalam sebuah hadis yaitu rawi atau yang disebut dengan mukharij. Mukharij atau rawi dapat diartikan sebagai orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada seorang lain atau membukukannya di dalam sebuah kitab hadis. Ada yang mengatakan bahwasanya rawi pertama itu ialah para sahabat dan rawi yang terakhir ialah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Dapat dipahami di sini bahwasanya seorang rawi itu adalah orang yang menyampaikan atau mengajarkan sebuah hadis yang berasal dari seorang guru, lalu kemudian ia sampaikan kepada muridnya. Apa sih perbedaan dari sanad dan rawi? Kalau sanad itu merupakan rangkaiannya, sedangkan rawi ialah merupakan satuan dari kumpulan sebuah sanad. Untuk menjadi seorang rawi, ada beberapa kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Yang pertama, adil. Adil di sini berbeda pemahamannya dengan konsep fikih. Adil menurut istilah ulumul hadis ialah al-istiqomatuddin dan al-muru'ah. Jadi, seorang rawi di sini harus al-istiqomatuddin atau orang yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada beragama Islam, yang ketiga ada balik, ada berakal. Yang kelima ada labid. Labid terbagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sodri, yang kedua ada kitabah. Sodri ialah harus memiliki kemampuan menghafal yang kuat, sedangkan kitabah ialah harus memiliki kemampuan dari segi tulisan. Maksudnya adalah seorang rawi harus menjaga tulisannya dari seorang gurunya yang nantinya akan disampaikan kepada muridnya. Dan yang terakhir ialah seorang rawi tidak boleh sering melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Itu dia tadi beberapa kriteria dan syarat yang harus dimiliki para perawi hadis. Berikut adalah contoh hadis yang memiliki 3 komponen di dalamnya, yaitu ada sanadnya, ada matannya, dan ada rawinya. Ini merupakan salah satu contoh hadis yang mana deretan kata-kata mulai dari hadatsana Abdillah bin Musa sampai kepada qala Rasulullah SAW, itulah yang dinamakan dengan sanad.
Setelah itu dilanjut dengan matan atau isi hadis dan kemudian ada rawi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu dia tadi video penjelasan singkat mengenai materi, sanad, dan matan hadis yang bisa saya sampaikan dan saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.